Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my YouTube channel Hero Sandra. Jangan lupa sebelum kita menonton lebih lanjut, kita lebih baik dulu di like, comment, share, and subscribe. Untuk yang belum subscribe, dipersilakan subscribe karena subscribe itu sangat membantu dan sangat gratis gitu ya. Nah, baiklah, kali ini saya akan memberikan edukasi terkait dengan perbandingan kosakata Melayu dan bahasa Indonesia. Ini saya analisis berdasarkan film yang saya tonton, yaitu film salah satu karya dari P. Ramlee pada tahun-tahun klasik. Oke, jadi di dalam film tersebut ada faktor-faktor yang berbeda yang menjadi perbedaan dalam kosakata bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Yang pertama itu dalam pengucapan atau bunyi yang disebut dengan fonologi. Fonologi berdasarkan dari dua kata, asal kata fonem, fono dan logi. Fono itu artinya bunyi, logi artinya logos, itu berdasarkan ilmu bunyi. Sedangkan yang kedua itu ada morfologi, bentuk kata. Kemudian ada semantis, makna dari kata. Nah, semantis ini ada sinonim, sama beda kata sama makna. Homonim sama kata beda makna dan berdasarkan imbuhan. Kemudian ada faktor sintaksis yang terakhir. Nah, kita kupas satu persatu dulu ya. Nah, dari film yang saya tonton tersebut, jadi ada perbedaan dalam pengucapan orang Melayu dengan orang Indonesia. Mohon maaf, itu Indonesia ya, bukan Indonesia. Nah, seperti yang tertera pada tabel di layar, ini ada beberapa contoh yang saya ambil ya, yang saya temukan pada film tersebut. Nah, jadi ini cuma beberapa yang saya kutip. Ada kata kita, itu bahasa Indonesianya kita, pengucapannya kita. Sedangkan orang Melayu itu mengucapkan kita, suka, suka, agama, agama, suara, suara, bangsa, bangsa. Nah, itu terletak pada vokal A, yang mana orang Melayu melafalkannya dengan nada rendah, Karena seperti saya pelajari juga bersama dengan dosen saya di Thailand dan di Indonesia, itu mengatakan bahwa nada A itu sebenarnya ada banyak. Jadi di sini saya ambil contoh dua. Kenapa A itu dibaca pada orang Melayu? Karena dia menggunakan nadanya nada rendah, sedangkan orang Indonesia nada tinggi. Kita, kita, kita. Nah, itu perbedaan dalam vokal. Namun orang Melayu tetap menulis dengan kata kita, hanya saja dalam pengucapannya berbeda. Oke? Itu untuk beberapa contoh di sana. Nah, kemudian lahir dan zahir itu hanya perbedaan dalam penggunaan huruf konsonan di awal saja, namun maknanya tetap sama ya. Dan kuasai itu orang Indonesia mengata saya menguasai, saya berkuasa, saya kuasai. Sedangkan orang Melayu saya kuasai. Nah, itu hanya berbeda bunyi dalam yang mana orang Melayu itu imbuhan i-nya tersebut dipenggal. Jadi dia berbunyi kuasai. Kalau Indonesia kuasai disambung. Nah, itu dalam fonologi, perbandingan kosakata bahasa Indonesia dengan Melayu berdasarkan fonem atau bunyi. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, bentuk kata atau morfologi. Nah, jadi perbedaan kata dari film tersebut dilihat dari bentuk berdasarkan makna dan imbuhan dari katanya tersebut. Ini ada beberapa macam ya, kita lihat di sana. Ada mau dengan na, ada harus dengan kena. Itu kan berbeda itu ya, berbeda bentuk katanya. Namun dari beberapa contoh ini dia terdapat beberapa kata yang berbeda namun memiliki arti yang sama, dan ada kata-kata yang serupa namun tak sama gitu ya. Kita kupas ke next slide. Oke. Nah, semantis, dia tergolong ke dalam semantis. Nah, dari semantis ini ada sinonim, beda kata sama makna atau persamaan kata kalau orang Indonesia bilang ya. Nah, jadi dalam sinonim ini tadi ada kata nak dan mau. Nak, mau, boleh, bisa, macam, seperti, kena, harus. Nah, kenapa ini dikatakan sinonim ya? Karena dia memiliki arti yang sama. Nah, misalnya kita ambil satu contoh saja ya. Itu kata nak. Saya nak ini, saya mau ini kalau orang Indonesia. Saya nak ini. Nah, kata nak dan mau itu memiliki makna keinginan. Nak dan mau memiliki makna keinginan. Kemudian homonim. Homonim ini dia yang mana katanya berbeda namun maknanya sama. Maknanya
berbeda katanya sama. Nah ini ya, bahasa Melayunya kena. Kena itu bahasa Melayu artinya harus, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu tersentuh, kena sentuh gitu ya, tersentuh gitu. Kita contohkan, kenapa di sini ada kena dua, di satu sinonim, satu homonim, karena dia memiliki dua, bisa dimaksudkan kedua-duanya gitu. Misalnya kita ambil contoh, saya kena pandai, saya harus pandai gitu kan. Sedangkan saya kena marah, saya dimarahi gitu maksudnya gitu. Kemudian dalam bahasa ini ada perbedaan kata ya. Dalam bahasa Indonesia butuh, sedangkan butuh itu di dalam bahasa Melayu negatif ya. Nah seperti yang di layar, yaitu dalam bentuk kata yang maknanya berdasarkan sinonim dan homonim. Kemudian yang ketiga afiksasi berdasarkan imbuhan. Ada beberapa kata yang saya temukan di sana, yaitu kata pimpin dan pemimpin, yang mana dia menggunakan imbuhan ke an, sedangkan bahasa Indonesia itu berbeda lagi ya, ke p an. Nah itu memiliki makna yang sama sebenarnya, namun penggunaan imbuhan atau fiksasinya berbeda. Dan juga yang kedua ada kata ketahanan dan pertahanan, yang mana kata-kata kedua tersebut itu berasal dari kata dasar tahan. Namun orang Melayu menggunakan imbuhan atau afiksasi ke an, sedangkan bahasa Indonesia per an. Yang mana jika kita lihat pada Kamus Besar Indonesia atau KBBI, pertahanan itu maksudnya adalah memiliki arti pertahanan negara, seperti itu ya maksudnya pertahanan. Dan ketahanan itu sebenarnya daya tahan, jadi dia memiliki perbedaan makna sedikit gitu. Nah kemudian masuk dalam bentuk sintaksis. Nah jadi dalam film ini juga ada beberapa perbandingan sintaksis gitu. Nah sintaksis ini dia berdasarkan kata yang diterangkan. Maksud saya ada termasuk ke dalam sintaksis, yang mana sintaksis ini dia ada berdasarkan frasa. Nah jadi ada beberapa kata atau kalimat yang menjadi frasa yang tergolong ke dalam frasa endosentris di situ yang saya temukan. Nah jadi di dalam film tersebut ada tadi ilmu kepemimpinan, dengan ilmu kepemimpinan di Indonesia. Nah jadi itu termasuk ke dalam frasa endosentris, yang mana pada kalimatnya terdapat unsur diterangkan dan menerangkan. Nah kita kupas yang mana yang diterangkan, yang mana dia yang menerangkan. Nah ilmu itu diterangkan, kepimpinan itu menerangkan ilmu. Jadi ilmu apa yang jenisnya gitu ya. Jadi kata pemimpinan itu menerangkan ilmu apa yang dimaksud, sehingga terbentuk frasa endosentris seperti ilmu yang diterangkan menerangkan jenis ilmu kepemimpinan. Maksud saya di sini. Maksud saya gini. Jadi ilmu diterangkan, kepimpinan menerangkan. Jadi kepimpinan ini menerangkan jenis ilmu gitu, itu maksudnya. Nah mungkin itu dulu penjelasan saya terkait dengan perbandingan atau perbedaan antara kosakata bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya kita di sini sama-sama belajar. Komen di bawah jika ada kesalahan dalam saya penyampaian materi ataupun dalam kekurangan saya, karena ini saya juga dalam tahap pembelajaran ya. Dan untuk selanjutnya bisa juga komen apa konten yang harus saya bahas di video selanjutnya. Oke, see ya.